Jadi hormat untuk Kasat Korcap Banser Pasuruan yang sudah berdiri di depan tempat paling terakhir kadrun. Itulah, lihat saudara-saudara, itu Pulau Nusa Kambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, sedang berada di Cilacap, di dekat Pulau Nusa Kambangan, pulau yang sangat indah, tempatnya para penjahat besar, para koruptor dan para perusuh negara yang akan ditempatkan di situ. Dan biasanya kalau ditempatkan di situ ya biasanya pulang nama, jarang pulang wujud jasad, itu jarang. Ya, maka hati-hati. Siapapun yang melawan negara NKRI, siapa yang membuat perusuh bangsa ini, itu adalah musuh negara dan musuh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya ditemani oleh saudara saya, sahabat saya, saudara Taufik. Beliau adalah kader NU dari Cilacap. Beliau di sini bersama kami dari KPN Nusantara yang dari Banyumas. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu berkah. Amin, amin. Ya, mengapresiasi sikap Banser yang ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang bertabayun dengan sebuah yayasan yang ternyata di sana yayasan itu sama sekali tidak ada merah putihnya, adanya hanya bendera-bendera dari HTI. Dan gambarnya Bapak Joko Widodo ternyata di dalam yayasan itu terlihat dicoret-coret. Sehingga ini menimbulkan sakit hati karena Bapak Jokowi adalah simbol negara, presiden yang sah. Dan siapapun yang melawan negara Indonesia, siapapun yang akan mengganggu stabilitas nasional ini, maka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, dengan TNI dan Polri. Salut, saya sangat menghormati sekali dan mendukung apa yang dilakukan sahabat-sahabat Banser yang berada di Bangil, Pasuruan. Gerak cepat terus, hantam terus, hajar terus siapapun yang merongrong negara Indonesia ini. Karena perlu diketahui saudara-saudara semua, bahwa negara ini didirikan oleh salah satu organisasi ormas Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama. Perang di 10 November di Surabaya, siapa panglima tertingginya? Beliau adalah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada Mbah Hasyim, tidak ada Indonesia. Ini semboyan kami dari orang-orang NU dan warga NU. Saya berterima kasih dan bangga sekali mempunyai kiai ustadz dari NU yang komitmen dengan bangsa dan negaranya dengan semboyan Hubbul Waton Minal Iman. Perhatikan sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, untuk bisa mengawasi gerak-gerik para kadrun dungu. Kadrun yang tidak mencintai tanah air Indonesia ini, maka harus dibabat habis dari bumi pertiwi ini. Tempat paling terakhir kadrun, itulah, lihat saudara-saudara, itu Pulau Nusa Kambangan yang di tepian kota Cilacap ini. Ini lihat, ini termasuk wilayah Kabupaten Cilacap, Pulau Nusa Kambangan ini. Maka itu lihat tempat terakhirnya para kadrun, para perusuh negara yang memusuhi pemerintahan yang sah. Inilah tempat yang paling bagus bagi mereka dihidupkan, diberi makan untuk hidup di hutan dengan teman para munyuk-munyuk yang ada di sana. Bagaimana Mas Taufik? Monggo, kira-kira seperti apa melihat peristiwa yang terjadi di Bangil Pasuruan, Bapak Banser? Ya, pertama, Banser lahir untuk Indonesia. Ia adalah saksi sejarah. Jauh sebelum Indonesia lahir, sudah ada Subhanul Waton yang itu merupakan cikal bakal daripada Ansor Nahdlatul Ulama yang melahirkan barisan Ansor Serbaguna. Bahwa keberpihakan Nahdlatul Ulama terhadap bangsa dan negara itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Yang terjadi di Pasuruan, di Bangil Pasuruan, saya kira sesuatu yang harus dilakukan. Karena apa? Ini memang bejatnya HTI. Ini kurang ajarnya HTI. Mereka masuk ke lembaga-lembaga formal. Di sana ada madrasah ibtidaiyah, ada Raudatul Atfal, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah.
di mana madrasah tersebut mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Karena mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, maka ia mendapatkan sejumlah anggaran yang masuk di dalam bantuan operasional siswa. Celakanya, bos madrasah yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa dijadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk melakukan pembodohan. Seolah-olah negara ini adalah negara kegelapan, negara zulumat, negara tauhid. Dan itu berkembang tidak hanya di Pasuruan, tidak hanya di Bangil, di hampir sekolah-sekolah, di mana di dalamnya ada ujaran kelompok radikal Hizbut Tahrir Indonesia, maka mereka memanfaatkan fasilitas yang ada dari negara untuk menghancurkan negara, untuk merongrong negara. Dan ini tidak bisa didiamkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Keterpanggilan sejarah Banser Nahdlatul Ulama, Ansor Nahdlatul Ulama untuk bela bangsa, hari ini justru rupanya harus dikuatkan kembali. Jangan sampai kita kecolongan. Mungkin hari ini mereka berdalih di bawah demokrasi. Mereka dengan gagah laporkan saja. Oke, Perpu Ormas sudah ditetapkan. Satu langkah lagi kita akan berjuang bagaimana agar ormas-ormas penantang Pancasila, ormas-ormas anti NKRI ditetapkan sebagai ormas terlarang di Indonesia. Kalau itu sudah dilakukan, maka negara dalam ini aparat hukum punya kewenangan legal untuk menindak mereka jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak habis pikir. Anak-anak madrasah direcoki dengan bendera yang selalu mereka katakan itu bendera tauhid, itu bohong besar. Kita semua tahu dari dulu itu adalah bendera kebesaran Hizbut Tahrir Indonesia yang selalu mereka katakan sebagai Al-Liwa dan Royan. Bendera warna putih bertuliskan hitam dan warna hitam bertuliskan putih. Bendera itu tiba-tiba menjadi bendera tak bertuan. Seolah-olah itu adalah bendera tauhid. Tauhid tidak perlu dibenderakan. Tauhid bagi kami warga Nahdlatul Ulama mengalir di dalam aliran darah bersama dengan hembusan nafas, kedipan mata kita. Karena apa? Keseharian kita adalah keseharian bersama tauhid di dalam kalimat la ilaha illallah. Kami Nahdlatul Ulama tidak pernah sejengkal pun bergeser dari kalimat thayyibah tahlil. Dan kita masih ingat sebelumnya, kelompok ini membid'ah-bid'ahkan tahlil. Tetapi tiba-tiba mereka menahlilkan bendera sebagai sesuatu lambang atas keislaman. Sekali lagi, tauhid bagi kami, warga Nahdlatul Ulama, mengurat akar di dalam kehidupan kami keseharian. Yang dilakukan oleh Banser sesuatu yang benar. Dan kita buktikan, ketika Banser diserang, katanya melakukan persekusi, tidak ada satupun Banser yang melukai. Menyentuh saja tidak. Jadi hormat untuk Kasat Korcap Banser Pasuruan yang sudah berdiri di depan mengatakan tidak boleh ada yang disentuh. Kita lihat persekusi yang dilakukan oleh ormas lain, mukanya bonyok itu. Persekusi yang dilakukan oleh, mohon maaf, salah satu Habib yang pernah singgah di sana, itu tidak hanya mukanya, tubuhnya bonyok dihajar. Kita sudah buktikan Banser bisa melakukan itu dengan elegan. Bahwa kemudian ada narasi bentak-bentak dan sebagainya, ya ini memang sudah keterlaluan. Saya kira tidak ada sesuatu yang salah dengan yang dilakukan oleh Banser. Dan tidak hanya Pasuruan. Yang dilakukan di Pasuruan ini adalah satu pemicu yang saya kira bisa dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika disentuh, dipermasalahkan, maka Banser, Ansor, Nahdlatul Ulama akan berdiri di depan. Politik kita tidak politik remeh-temeh. Politik berebut kekuasaan tidak semata-mata itu, tetapi ada yang lebih besar, politik kebangsaan, politik kemanusiaan. Ini politik kemaslahatan. Kemaslahatan suatu bangsa, suatu negara harus dijaga oleh warga negara tersebut. Saya kira itu. Ya, siap. Terima kasih
saudara Taufik, sahabat saya, satu batalion di lingkupan NU ya. Kita memang harus berjuang keras untuk membabat habis para kader-kader yang ada di Indonesia yang sukanya mengafirkan orang lain, sukanya menjelek-jelekan ormas lain, sukanya menjelekkan NU, sukanya menjelekkan negara kita. Negara sendiri kok dijelekan? Ini manusia normal apa enggak ini kira-kira? Bagaimana Mas Taufik? Ini manusia kok seperti ini? Ya, jadi saya bersyukur dan berbahagia tanpa kita cancel janjian baju kita merah putih. Siap. Tanpa Siap. kita Siap. janjian, tanpa Ya. kita kemudian mengatur pakaian, Ya. tapi baju kita merah Merah putih. putih. Ini adalah komitmen kebangsaan kita yang betul. paling jelas, tidak harus diatur-atur. Iya, betul. Satu, yang kedua, tidak pada tempatnya. Siapapun menjelek-jelekkan pemimpinnya negeri, menjelek-jelekkan benderanya sendiri, menjelek-jelekkan lambang negaranya sendiri, siapapun tidak dibenarkan, dan tidak hanya di Indonesia, Iya. di seluruh dunia. Tidak boleh itu. Iya. HTI sudah dibubarkan. Secara undang-undang sudah tidak dibolehkan melakukan aktivitas di negara Indonesia. Tapi hanya sebatas dibubarkan saja. Para pelaku HTI, para pimpinan HTI masih dibiarkan kelayaban ke sana kemari di seluruh wilayah Indonesia ini. Saya berharap sebagai rakyat kecil, sebagai banser dari Nahdlatul Ulama, memohon agar bertindak tegas. Siapapun yang membuat kerusuhan di negara ini harus ditangkap. Bila perlu tembak saja pakai peluru yang tajam. Lebih baik habis 5.000 daripada 200 juta daripada 200 juta rusak. Ini tempat sudah dipersiapkan oleh pemerintah bagi para perusuh negara. Ini Nusa Kambangan ini bisa kita lihat bersama-sama. Ini tempatnya orang-orang yang anti NKRI, anti Pancasila, dan yang selalu menjelek-jelekan Jokowi, selalu menjelek-jelekan kebinekaan, yang selalu bilang negara kita adalah negara tauhid. Seluruh ex HTI kalau perlu masukkan aja Iya, di Nusa Kambangan. saya setuju sekali. Kalau tidak cukup Nusa Kambangan, laut masih luas. Itu belakang saya. Ini laut masih luas. Kalau Nusa Kambangan sudah penuh, laut masih luas. Tenggelamkan semua sana buat makanan ikan. Bagi para perusuh negara, perusak negara. Ini tempatnya di dalam lautan ini. Biar bareng-bareng sama ikan-ikan hiu di sana. Saya kira kepada para politisi di Senayan, kepada pemerintah, segera sahkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Siap. National Security Act. Sehingga apa? Aparat hukum memiliki kewenangan yang jelas untuk menindak pelaku-pelaku, orang-orang, person-person yang jelas-jelas ia membahayakan keamanan nasional. Baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Iya. Ini PR kita bersama. Dan kita akan meminta melalui organisasi kami di pusat untuk mendesakkan agar Undang-Undang Keamanan Nasional ini segera ditetapkan, segera disahkan, dan dilaksanakan. Sehingga mereka, para pemberontak, para tohut, Iya. tidak hanya berhadapan dengan sesama civil society, tetapi negara hadir di sini. Ya. Kita membutuhkan negara hadir, sehingga tidak akan ada catatan lagi masyarakat berbenturan sesama masyarakat. Kadrun-kadrun dungu masih tetap melawan negara yang sah, pemerintahan sah, maka ini jebloskan ke dalam lautan ini. Biar hidup bersama ikan-ikan hiu dan ular yang ada di sini nih. Biar menemani kamu di sana nanti itu. Tahu nggak kamu? Ngerti nggak kamu ini? Perhatikan dengan baik-baik. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam nanti dipotong. Iya, pasti. Mengurat akar